Shalom Army of God, bagi kalian semua yang baru pertama kali join dalam ibadah online ini, kami mengucapkan welcome home, selamat datang dan selamat mengikuti ibadah online kami. Pastikan untuk kalian tetap mengikuti ibadah ini sampai selesai, karena hari ini kita akan belajar tentang life reset. Kami percaya bahwa firman Tuhan hari ini akan mengubahkan kehidupan kalian semua. Tapi ikut ibadah aja nggak cukup. Kalian juga harus ikut dalam komunitas yang ada di dalam Gereja Mount Sharon yang namanya Connect Group. Di sana kalian bisa mengenal Tuhan, ketemu sama teman-teman yang kece banget, dan juga belajar tentang firman Tuhan. Caranya gampang banget. Kalian tinggal menghubungi nomor yang ada di layar TV atau gadget kalian. Persembahan adalah bagian dari ibadah. Oleh sebab itu, bagi kalian yang mau memberikan persembahan, kalian bisa scan QR Code atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar TV atau gadget kalian. Sebelum kita memulai ibadah, kita sama-sama mempersiapkan hati kita ya untuk memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami masih bisa beribadah sampai hari ini. Kami mau siapkan hati kami untuk memuji dan menyembah Tuhan dan mengalami Tuhan hari ini. Thank you ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. God bless you. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Army of God, make some noise! Yeah! Sa! Katakan sama-sama. Kami bahagia ketika dikatakan, mari pergi ke rumah Tuhan. Kami berdiri di sini, satu irama memuji Engkau. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu riang gembira. We are so happy, so happy. Oh, oh, oh. Sungguh kami cinta rumah kediaman-Mu, oh Tuhan. Hey! Kami bahagia ketika dikatakan, mari pergi ke rumah Tuhan. Kami berdiri di sini, satu irama memuji Engkau. Semuanya, we are so happy, so happy. Kami bernyanyi
na 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 na. 1, 2, 1, 2, 3. Na na, hey, na 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 na, na 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 na, hey, na 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 na, na 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 na, hey, na 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 na, na 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 na, hey, na 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 na. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu riang gembira. Oh, so happy. Oh, oh, oh. Sungguh kami cinta rumah kediaman-Mu, oh Tuhan. Semuanya. Na 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 na, hey, na 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 na, na 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 na, hey, na 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 na. Hey, na 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 na, na 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 na, hey, na 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 na. Oh, haleluya. Come on semuanya, tepuk tangan di atas kepala, Bang. Semuanya. Oh, 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 aku milik-Mu selamanya. Bentuk hidupku jadikan seperti-Mu, serupa dengan-Mu sampai selamanya. Ku mau bersinar selalu, beritakan karya-Mu. Katakan hanya Kau, hanya Kau, perjunanku, hidupku di tangan-Mu. Kau Tuhan sanggup pulihkan, ubahkan hati yang hancur. Oh, oh, oh. Aku milik-Mu selamanya. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Aku milik-Mu selamanya. 1, 2, 3. Bentuk hidupku jadikan seperti-Mu, serupa dengan-Mu sampai selamanya. Ku mau bersinar selalu, beritakan karya-Mu. Jalan kehidupan masa depan sedang membentang, sebab Kau Tuhan. Jalan kehidupan masa depan
cerah membentang. Sebab Kau Tuhan, jalan kehidupan, masa depan cerah membentang. Sebab Kau Tuhan, jalan kehidupan, masa depan cerah membentang. Bentuk hidupku jadikan seperti serupa, sampai selamanya. Ku mau bersinar selalu, beritakan karya. Bentuk hidupku jadikan sampai selamanya. Ku mau bersinar selalu, beritakan karya-Mu. Untuk hidupku jadikan seperti-Mu, serupa dengan-Mu, yes Lord, sampai selamanya. Ku mau bersinar selalu, beritakan bentuk hidupku, bentuk hidupku jadikan seperti-Mu, serupa dengan-Mu, sampai selamanya. Ku mau bersinar selalu, beritakan karya-Mu. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya.
mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Bapakku, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Katakan ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba, ya Bapa, kami mau serahkan hidup kami. Oh, we love you, Lord. Oh, kami mencintai Engkau, Tuhanku. Yesus, we love you, Jesus. Oh, kami memberikan hidup kami. Oh, mari kita naikkan pujian. Oh, Yesus, thank you, Lord. Kau Bapa yang setia. Oh, Kau Yesus yang mulia. Terima kasih Tuhan. Katakan ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Oh, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba,
Tuhan Yesus, Engkau baik dalam kehidupan setiap kami. Kami tahu Tuhan, kami punya Allah yang hidup di dalam hati kami. Kami tahu Tuhan, kami kepunyaan siapa? Kami punya Yesus Kristus. Dan kami mau Tuhan menjadi anak-anak muda yang diubahkan. Menjadi anak-anak muda yang tidak lagi jatuh bangun di dalam dosa. Tapi menjadi anak muda yang terus berkemenangan Tuhan. Thank you Tuhan, Kau yang pegang setiap tangan kami Tuhan. Dan hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau Tuhan yang menutup bungkus setiap kami. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman dari-Mu. Kami siap untuk diubahkan Tuhan. Thank you Tuhan, kami menyerahkan firman Tuhan pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, amin. Shalom Army of God, senang banget hari ini bisa dapat kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. By the way, ini bulan Maret di minggu terakhir ya. Di minggu pertama dan minggu kedua kita sudah mendengarkan tentang sex, culture, and Bible. Di minggu ketiga kita sudah mendengarkan tentang broken crayon but still color. Dan hari ini kita bakalan bicara tentang life reset. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi tentang life reset itu apa dan apa yang akan Tuhan sampaikan buat setiap kita secara spesifik masing-masing pribadi, kita mau lihat dulu sebuah gambar. Saya mau menunjukkan sebuah gambar di layar teman-teman semua. Oke, jadi gambar yang kalian lihat ini adalah, ya kalian tahu lah ya, pasti namanya puzzle. Setiap kita pasti pernah yang namanya main puzzle ya. Waktu kita kecil, entah itu puzzle-nya kepingannya sedikit atau banyak seperti ini. Tapi dari gambar yang saya tunjukkan ini, kepingannya itu banyak banget. Nah, saya mau menceritakan bahwa ada seorang anak. Anak ini dia pengen kamarnya tuh jadi bagus gitu. Kamarnya mau dihias, mau ada pajangannya. Dan dia bilang ke papanya, "Pak, aku mau pajangan." So, tahu apa yang dilakukan papanya? Papanya suruh dia buat pajangannya sendiri, yaitu dengan puzzle ini. Di mana puzzle ini kira-kira tuh ya teman-teman ada 2000-an keping. Nah, terus karena dia udah pengen banget untuk ada pajangan di kamarnya, dia mulailah susun itu. Entah dia mulai dari mana, terus abis itu sampai setengah puzzle-nya itu hampir jadi, dia ngeliat gitu. Biasanya kan kalau puzzle ada contohnya ya, kita tuh mau bikin puzzle itu seperti apa sih hasil akhirnya. Waktu dia udah setengah jalan, dia lihat lagi, kok ada yang aneh dengan puzzle ini. Ternyata puzzle yang dia buat tidak seperti yang dicontohkan, seperti contoh gambar yang sudah ada. Terus habis itu dia memperbaikinya terus. Dia memperbaiki, diubah-ubah. Karena kalau puzzle kan kepingannya ya cuma itu-itu aja kan. Nah, terus dia kesel karena ternyata sama-sama aja gitu. Puzzle-nya tidak berubah juga, semakin baik tidak sama sekali. Lalu papanya lewat, papanya lihat dia struggle banget untuk bikin puzzle ini. Dan papanya cuma kayak ketawa kecil dan papanya bilang, "Nak, kamu itu gak bisa ngubah-ngubah lagi, memperbaiki lagi kayak gimana. Satu-satunya cara yang bisa kamu lakukan adalah merombaknya dan menyusunnya kembali." Nah, sama juga dengan hari ini kita mau bicara tentang life reset. Teman-teman ingat gak sih pertama kali waktu kita ini memutuskan untuk menjadi orang Kristen. Pertama kali kita memutuskan untuk kita ini ber-CG. Memutuskan untuk kita itu berjemaat di sebuah gereja, di gereja Mawar Sharon. Kita pasti punya harapan bukan? Kita mendengar banyak orang memberitakan kesaksian hidup mereka yang tadinya dia itu orang yang hancur. Terus dia jadi orang yang diubahkan setelah dia ikut CG, setelah dia ikut ke gereja setiap minggunya. Kita lihat banyak sekali kesaksian. Dan ketika kita melangkah, kita mencoba untuk menjadi orang Kristen, menjadi orang yang berjemaat di suatu gereja, kita juga punya harapan yang sama, bahwa kita akan menjadi seperti mereka, seperti orang-orang yang memberitakan kesaksian itu. Tapi ternyata mungkin berapa lama setelah kita ini menjadi orang Kristen,
mungkin berminggu-minggu, berbulan-bulan, mungkin udah 6 bulan, 1 tahun, atau berapa tahun kita menjadi orang Kristen, kita dapati bahwa satu titik ternyata kita jatuh juga, kita ada di dalam sebuah kegagalan yang kita tidak harapkan sama sekali. Terus kita bertanya-tanya, kenapa ya Tuhan? Aku tuh udah ikut CG setiap minggu, aku tuh udah ikut ibadah online, aku selalu on time. On time dengan waktuku sendiri gitu ya. CG aku selalu on time. Tapi kenapa ya Tuhan? Aku udah tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Aku tahu kalau aku ini gak boleh nonton porno. Aku tahu aku ini gak boleh berbohong. Aku tahu kalau aku gak boleh melakukan free sex. Aku tahu dan aku tahu apa kebenaran firman Tuhan-Mu. Tapi kenapa di tengah jalan aku harus jatuh seperti ini dan aku merasa buntu. Rasanya kayak kok di situ-situ aja ya, hidupku kayak nggak level up gitu. Nggak seperti apa yang orang-orang katakan. Tidak seperti kesaksian-kesaksian yang tadinya aku dengar. Padahal waktu aku tuh dikasih tahu, aku tahu kalau hidupku akan berubah. Tapi kenapa? Kenapa kesaksian itu tidak terjadi dalam hidupku? Kita sama-sama buka ya di Roma 7 ayat yang ke-15 sampai ke-19. Kita baca dengan suara yang keras di rumah kalian masing-masing, kalian juga membacanya ya. Roma 7 ayat 15 sampai ke-19 dikatakan, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci. Itulah yang aku perbuat. Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Mungkin sama dengan Paulus yang menuliskan ayat-ayat yang tadi kita baca, itu adalah Paulus. Mungkin sama dengan dia, kita padahal tahu kebenaran firman Tuhan seperti apa, tapi kok kayaknya kedagingan kita tetap melakukan itu gitu. Saya yakin kalau di dunia ini gak ada satupun orang yang mengharapkan hal negatif terjadi di dalam hidupnya di masa depan. Saya percaya bahwa ketika kita memulai suatu hubungan, kita gak pengen cepet-cepet bubar gitu ya hubungannya. Waktu kita tuh baru mulai semester baru, gak ada satupun yang mau kita itu gagal di semester tersebut. Saya yakin gak ada satupun orang yang mau mendapatkan itu. Dan sama juga seperti kehidupan setiap kita sebagai orang Kristen. Ketika kita memulai hidup kita sebagai orang Kristen, pasti kita tidak mengharapkan kalau kita ini menjadi orang yang jatuh di dalam dosa. Atau bahkan kita tidak bisa keluar dari dosa-dosa tersebut. Pasti yang kita harapkan adalah pertumbuhan. Katakan pertumbuhan. Tapi pertanyaannya teman-teman, kenapa ya harapan setiap kita orang Kristen atau mungkin bukan itu sama, pasti sesuatu yang positif. Tapi kenapa hasil akhirnya itu end up dengan result yang berbeda-beda, dengan hasil yang berbeda-beda. Karena ternyata tekad dan keinginan kita, harapan kita tidak akan menentukan kita akan menjadi seorang yang seperti apa. Saya ulangi, karena tekad dan keinginan kita tidak akan menentukan kita menjadi seperti apa. Karena yang menentukan adalah kedisiplinan kita. Pertanyaannya, kenapa kita udah coba terus untuk kita tuh bangkit dari dosa. Kita udah coba terus untuk gak gagal lagi. Tapi kenapa kita jatuh terus.
Karena ternyata harapan kita, keinginan kita, kalau di-push terus, kalau didorong terus, kekuatannya akan melemah. Seperti otot. Kalau otot teman-teman, kita paksa otot itu bekerja terus-menerus, non-stop, ujung-ujungnya adalah kita jadi gak punya kekuatan lagi dan akhirnya kita nyerah. Kalau saya punya keinginan sesuatu ya, yang cerita saya punya keinginan sesuatu tapi akhirnya saya menyerah, yaitu adalah diet. Saya yakin gak cuma saya aja yang mengalami itu, karena selalu ada quotes, diet starts tomorrow. Pernah gak sih kalian tuh ngalamin ya, pertama kali udah bertekad untuk turun misalnya 5 kilo. Kita udah ngebayangin nanti badan kita tuh bakalan jadi bagus banget. Kayak yang ada di sosial media. Terus suatu kali mungkin orang tua kita atau teman kita, dia gak tahu kalau kita ini mau diet gitu kan. Dia bawainlah makanan kesukaan kita. Waktu makanan kesukaan kita datang, hari pertama, di waktu pertama kali makanan itu datang, pasti kita kayak, aku gak mau. Karena aku hari pertama diet gak mau. Masa udah gagal lagi ya kan? Terus abis itu makanannya tapi tetap di situ aja gitu kan. Kita lewat, yang kedua kali masih aman. Kita cuma lihat doang gitu kan. Terus yang ketiga, ya ada orang yang ngambil, kayaknya sedep banget tuh. Terus abis itu kita lewat lagi, mungkin itu yang keempat kali, wanginya udah gak tahan lagi teman-teman. Karena itu makanan tuh udah tepat banget ada di samping kita, wanginya semerbak gitu ya. Dan akhirnya apa yang kita lakukan? Kita menyerah dan kita bilang, masih ada hari besok, gampang kalau diet mah. Jadi ya udah kita nyerah hari itu dan akhirnya diet tidak akan pernah terjadi di dalam kehidupan kita. Enggak sih, pasti ada juga yang berhasil. Tapi pasti pernah kita mengalami diet yang gagal seperti ini. Nah, sama juga dengan kehidupan setiap kita. Ketika kita tahu yang benar itu apa, kita tahu kalau kita harus keluar dari pornografi. Kita harus berhenti ngomong kasar, kita harus berhenti berbohong. Kita coba terus. Dan di satu titik ketika iblis menyuguhkan dosa, ketika iblis menyuguhkan sesuatu yang rasanya tuh kayaknya enak banget untuk dilakukan, akhirnya kita menyerah juga. Di 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Teman-teman, di firman Tuhan jelas dikatakan bahwa iblis dia berjalan berkeliling. Dia seperti singa yang mengaum-aum, dia mencari. Dia bukan nunggu orang datang loh, tapi dia mencari orang yang dapat ditelannya. Tahukah kita bahwa kita masih punya satu musuh? Mau kita itu dari kecil sampai nanti kita besar, sampai nanti kita dipanggil Tuhan, kita akan selalu punya satu musuh ini yang tidak pernah mau kita menang. Karena dia akan mencari sebanyak mungkin orang supaya kita ini ngikut ke dia untuk mengalami kesengsaraan yang sama. So, saya percaya bahwa hari ini adalah hari yang baru buat setiap kita. Saya percaya bahwa hari ini ditujukan buat setiap kalian yang menonton ibadah pada hari ini. Kita membutuhkan yang namanya reset, life reset. Apa sih reset itu? Reset kalau misalnya didefinisikan, itu artinya set again or differently. Differently artinya apa? In a way that is not the same as another or as before. Artinya kita tidak sama lagi seperti yang dahulu. Kita tidak sama lagi dengan yang lainnya. Tadi di awal saya udah singgung kalau pasti setiap kita
sebagai orang Kristen mengharapkan pertumbuhan rohani. Yang sama-sama mengharapkan pertumbuhan rohani di rumah kalian masing-masing bisa katakan amin. Nah, sama seperti komputer, HP, atau perangkat apapun yang hari ini tuh canggihnya luar biasa, itu pasti ada software terbaru bukan? Setiap berapa bulan sekali atau mungkin tahun dan lain sebagainya, pasti ada update software. Nah, setelah kita tuh pencet update, pasti kita perlu untuk mereset atau reboot perangkat tersebut, dan ketika komputer atau HP atau laptop itu nyala, komputer tersebut, perangkat tersebut akan naik ke level yang lebih tinggi. That's why kita perlu menyetel ulang, mereset kembali beberapa hal yang ada di dalam hidup kita, supaya kita tidak lagi jatuh bangun ke dalam dosa, yang dimana bukan berakhir hanya sebuah tekad saja, tapi kita perlu mengulangnya kembali, kita perlu merombaknya kembali dan menyusunnya kembali. Kita sama-sama dengarkan dengan sungguh-sungguh, kita bisa catat di rumah kalian masing-masing. Ada 3 hal yang perlu kita riset dan reward apa aja yang akan kita dapatkan. Riset yang pertama itu adalah reset your identity. Katakan reset your identity. Teman-teman ingat gak sih waktu pertama kali kita ini mau berbuat dosa? Apa sih yang dikatakan iblis ketika kita tuh mau berbuat dosa? Ah udah, kamu lakuin dikit aja itu gak ngaruh sama sekali. Coba deh lihat, kayaknya semua temanmu juga ngelakuin hal yang sama. It's not a big deal. Gak apa-apa banget kok, kamu nyicip dikit aja, itu gak akan membuat kamu itu jadi orang yang paling berdosa dan lain sebagainya. Coba lihat, apa yang iblis lakukan? Iblis selalu menyampaikan konsekuensi yang minimal. Katakan konsekuensi yang minimal. Itu yang ditawarkan oleh iblis, semua konsekuensinya jadi minimal, seminimal mungkin. Tapi coba ingat lagi. Ketika kita sudah melakukan dosa itu, apa yang iblis katakan buat setiap kita? Dia akan selalu berusaha untuk mengaitkan kesalahan kita dengan identitas kita. Dia akan mengintimidasimu dengan bilang, katanya ikut CG, katanya ke gereja setiap hari, setiap minggu. Katanya ikut ibadah online terus, katanya aktif di gereja. Katanya pelayanan, katanya. Tapi coba lihat dirimu, kamu ini orangnya buruk banget. Kamu gak akan pernah bisa berubah, masa gini doang kamu lakuin sih? Padahal kamu tahu kan kebenaran firman Tuhan. Banyak hal yang dilakukan iblis untuk mengintimidasi kita. Di Roma 7 ayat yang ke-24, Paulus berkata, ketika dia sudah sadar bahwa dia itu melakukan dosa, apa yang dia katakan? Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Sama seperti Paulus, ketika kita sudah sadar bahwa kita ternyata melakukan hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kita punya nature bahwa kita adalah orang yang buruk. Bahkan mungkin orang yang paling buruk sedunia yang tidak akan pernah berubah. Dan akhirnya ketika kita sudah sadar, kita akhirnya berusaha keras, sekeras mungkin untuk kita ini berubah. Tapi kita coba terus, padahal udah ngelakuin semua hal kayaknya ya, tapi ujung-ujungnya melakukan lagi. Dan akhirnya ketika kita tahu kita sudah melakukan kebiasaan buruk atau dosa tersebut, setelah berulang-ulang kali tidak pernah berubah, kita merasa bahwa kita ini orang yang paling memalukan. So, what should we do? Reset. Yang harus kita lakukan adalah reset, bukan try to be the best version of you. Yang kita harus lakukan adalah menyetel ulang dan bukan mencoba
berusaha untuk jadi yang terbaik, tapi mereset identitas kita. Dan tahukah kalian bahwa Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, dia mati di atas kayu salib. Dan pada hari yang ketiga, dia bangkit. Dia menyatakan bahwa dialah Tuhan. Barang siapa yang percaya di dalam hatinya dan mengakui di mulutnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dia akan diselamatkan. Dan kita adalah ciptaan baru ketika kita ini menerima sebagai Tuhan Yesus dan Juru Selamat. Kita bukan lagi manusia celaka, tapi kita akan berubah menjadi seseorang yang Tuhan mau. Karena kita berubah bukan karena usaha untuk kita tuh menjadi orang yang terbaik, tapi karena ada kuasa di dalam hidup kita yang memampukan kita untuk menjadi seseorang yang Tuhan mau. Ketika kita menyerahkan hidup kita, kita mendeklarasikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Identitas kita adalah kepunyaan Tuhan. Kita adalah ahli warisnya Tuhan. Kita sama-sama buka di Galatia 4 ayat yang ke-6 sampai ke-9. Kita sama-sama baca ini dengan suara yang keras, dengan penuh iman. Kalau perlu berdiri, bisa berdiri sekalian. Kita sama-sama baca ya. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. So, kalau kita tahu siapa kita di hadapan Tuhan, kalau kita tahu bahwa kita sudah menerima kasih karunia Tuhan 2000 tahun yang lalu, Dia sudah menebus dosa-dosa kita. Ketika kita tahu bahwa kita ini adalah anak raja, kita pasti nggak mau disuruh-suruh lagi sama suruhannya raja. Bahkan justru kita yang akan memerintahkan suruhan-suruhan raja itu, hamba-hamba raja. So, ayo kita sama-sama ingat kembali siapa diri kita. Kita tangkap kembali identitas kita sebagai anak Tuhan, bahkan ahli warisnya Tuhan. Bahkan ketika ada pikiran-pikiran yang mengarah ke dosa-dosa kita yang lama, kita bisa memerintahkan untuk semua dosa itu pergi, semua roh-roh jahat itu pergi. Bahkan bukan cuma dari diri kita bahkan bisa memerintahkan roh jahat yang ada di dalam hidup orang lain. Kita tengking di dalam nama Yesus, dia akan keluar. Dan karena ada Yesus di dalam hidup kita, Raja di atas segala raja, Allah dari semua Allah-Allah yang ada di dunia ini. You're no longer a slave to your sinful desires, but you filled with the Spirit of God that gives you strength. Ketika kita tahu kita ini kepunyaan siapa, kita bukan lagi akan ngomong kayak gini. Aku harus baca Alkitab, aku ini harus bangun hubungan sama Tuhan. Aku harus saat teduh, aku harus menyembah Tuhan. Aku harus ikut ibadah, aku harus ikut CG. Karena pemimpinku bilang ini, karena Alkitab mengatakan karena semuanya bilang kita harus. Tapi coba deh, kalau kita tahu kita anak papa siapa gitu ya. Saya yakin
setiap anak pasti punya kerinduan di hatinya yang terdalam untuk punya hubungan yang dekat dengan papanya. Bukan kayak aku harus nih punya hubungan yang dekat sama papaku. Saya rasa di hati kita yang terdalam, walaupun sekarang mungkin ada beberapa dari kalian yang merasa bahwa papa kalian tidak sebaik itu. Tapi saya yakin bahwa di hati kita yang terdalam, kita rindu punya hubungan yang dekat dengan papa kita. Kita rindu bisa jadi anak kebanggaan papa kita. So, lewat hubungan yang dekat itu, kita akan menemukan siapa kita di dalam Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan, kita akan merasakan kasih-Nya Tuhan. Kita mengingat kembali kasih-Nya di dalam kehidupan setiap kita. Pengorbanannya yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Dan bahkan ketika Yesus ada di dalam hidup kita, ketika roh Tuhan ada di dalam hati kita, kita pasti tahu ya ada buah-buah roh. Ketika Roh Kudus di dalam hidup kita, ada kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan yang terakhir adalah penguasaan diri. Ketika ada roh Tuhan di dalam hidup kita, ada buah roh yaitu adalah penguasaan diri yang akan memampukan kita untuk say no kepada setiap dosa-dosa, kepada setiap keinginan-keinginan dosa yang rasanya tuh kayaknya enak banget untuk kita lakukan. Tapi ingat bahwa ini adalah buah dari roh dan bukan buah dari tekad kita untuk kita ini berubah. Katakan buah roh. Di 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 dikatakan, ini versi NLT, New Living Translation, this means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone, a new life has begun. Kita menjadi orang yang baru. Sekali lagi saya tekankan, kita menjadi orang yang baru, bukan hanya sekedar jadi versi yang terbaik, tapi kita manusia baru. Coba kalau kalian tuh masih punya garansi ya, HP kalian atau laptop atau apapun itu. Kita tahu HP kita ini rusak, terus yang kita lakukan, kalau kita punya garansi, pasti kita mau pakai garansi itu bukan? Kalau kita pikir, ngapain kita benerin? Kalau kita benerin, nanti ujung-ujungnya rusak lagi. Mendingan kita yang baru aja. Nah, sama juga dengan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita menjadi manusia yang baru. Karena kita sudah ditentukan untuk menjadi ahli-ahli warisnya Tuhan. Dan ketika kita reset identitas kita, reset your identity, reward yang kita akan dapatkan adalah we experience spiritual transformation. Kita mengalami perubahan hidup. Kesaksian-kesaksian orang yang pernah kita dengar tidak akan menjadi hanya sebuah cerita, tapi akan menjadi pengalaman hidup kita pribadi lepas pribadi. Amin. Dan yang kedua, masih semangat ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua adalah reset your purpose. Katakan reset your purpose. Nah, ketika kita sudah gagal di satu titik tertentu, mungkin kita merasa bahwa semuanya buntu. Dan kita jadi berpikir bahwa kita nggak akan ada harapan lagi. Kita nggak akan punya masa depan yang cerah lagi. Karena aku udah tidak lagi suci. Aku bukan lagi anak Tuhan seperti yang dikatakan oleh Tuhan dan lain sebagainya. Tapi kabar baiknya teman-teman, kalau hari ini kalian masih lihat tayangan ini, artinya Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Artinya Tuhan masih punya rancangan yang indah. Ada kesempatan untuk kita ini menjadi seperti yang Tuhan mau. Dan pastikan setelah ibadah ini selesai, kita bukan jadi orang yang jatuh bangun lagi di dalam dosa. Tapi
tapi kita mengambil komitmen untuk kita meriset semua yang disampaikan pada hari ini. Di Yesaya 42 ayat yang ke-6 dikatakan, "Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa." Bahkan Tuhan membentuk kita dengan sengaja, tidak cuma sekedar membentuk, tapi kita sengaja dibentuk untuk menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk keluarga kalian, untuk komunitas kalian, untuk teman-teman kalian, untuk sekolah kalian. Saya percaya bahwa Tuhan punya tujuan yang spesifik buat setiap kita. Kamu ada di keluargamu, kamu ada di sekolah, di tempat kerja, di kampus, dimanapun. Bahkan ketika di keluargamu itu seperti membuat kamu kecewa, di situ kamu tetap dipanggil untuk menjadi terang. Tuhan punya tujuan yang spesifik untuk bukan hanya kamu yang diubahkan, tapi lewat hidupmu akan semakin banyak orang diubahkan. Kita tahu cerita Yusuf ya. Buat teman-teman yang belum tahu ceritanya Yusuf, secara detailnya teman-teman bisa buka di Kejadian 39 dan seterusnya. Si Yusuf ini dia juga mengalami masa pahitnya bersama dengan keluarganya. Satu kali dia dapat mimpi kalau saudara-saudaranya akan sujud menyembah ke dia. Terus habis itu keluarganya ini memang saudara-saudaranya iri sama Yusuf. Dan ditambah lagi Yusuf menyampaikan mimpi yang seperti itu. Akhirnya saudara-saudaranya membuang Yusuf, menjualnya ke Mesir. Dan saya rasa itu bukan hal yang menyenangkan. Saya rasa itu kalau kita ada di posisi dia, pasti kita juga gedek gitu ya. Kita bisa gedek, kita bisa pahit hati. Tapi Yusuf, dia tahu tujuan Tuhan di dalam hidupnya. Dia membangun hubungannya dengan Tuhan. Dia bahkan ketika di tempatnya Potifar, dia digoda oleh istri Potifar. Dia menjaga hidupnya sedemikian rupa. Karena dia tahu siapa dia, untuk apa dia. Dia tahu bahwa Tuhan punya tujuan kemuliaan untuk hidupnya. Dikatakan di Kejadian 39 ayat yang ke-12, diceritakan bahwa Yusuf ini melarikan diri ketika istri Potifar menggoda dia. Tapi coba bayangkan kalau Yusuf, dia memutuskan untuk pahit hati dengan keluarganya. Dia bisa jadi, dia akan menerima godaan dari istri Potifar. Dia akan entah bunuh diri atau apapun itu, banyak kemungkinan-kemungkinan yang akan dia lakukan, tapi tidak dengan Yusuf. Dan akhirnya di akhir cerita, Yusuf bahkan menjadi orang kesayangan, dia memenuhi panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Dia menjadi kepanjangan tangannya Tuhan, dia menolong negeri itu dari masa kelaparan. Dan sama juga dengan kita, ketika kita tahu kita ini siapa, untuk apa, di keluarga kalian, di sekolah kalian, di tempat kerja, di kampus, kita adalah terang yang diutus Tuhan. So, yuk sama-sama kita bertahan, kita bangun hubungan sama Tuhan, kita terus merefresh dan meriset kembali bahwa aku ini terang di rumahku, pasti keluargaku akan berubah. Pasti teman-temanku akan berubah. Pasti semuanya akan jadi seperti yang Tuhan mau. Ketika kita taat, ketika kita tahu betul tujuan kita untuk apa. Dan untuk kita menemukan tujuan hidup kita, pastinya bukan dengan khawatir. Karena ketika ada kekhawatiran,
kita pasti negative thinking, nggak mungkin, kayaknya ini emang aku aja apes di sini dan lain sebagainya. Tapi untuk kita menemukan tujuan Tuhan adalah dengan mengikut Yesus. Katakan mengikut Yesus. Yang tadinya kita adalah orang yang tidak berani bermimpi lagi. Kita merasa dunia ini runtuh. Tapi reward yang akan kalian dapatkan ketika kita reset purpose kita adalah He will open the door for our dreams to grow. Tuhan akan membukakan pintu untuk mimpi-mimpi kita semakin berkembang. Kita akan menjadi orang yang berani untuk bermimpi lagi. Kita menjadi orang yang berani untuk bilang sama Tuhan, Tuhan aku punya mimpi ini. Tuhan aku berharap keluarga aku seperti ini. Aku pengen aku tuh jadi terang di sini, dan di sini. Kita jadi orang yang berani bermimpi kembali. Dan di Mazmur 37 ayat yang keempat dikatakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saya percaya keinginan kita, mungkin waktu kita tuh pengen bakso, tahu-tahu ada orang yang kasih bakso. Hal sekecil itu aja Tuhan bisa kasih ke kita. Apalagi kalau keinginannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dan reset yang terakhir, yang ketiga adalah reset your relationship. Katakan reset your relationship. Kalau ditanya gitu ya, kita tuh mau punya hubungan yang dangkal atau kita tuh mau punya hubungan yang dalam sih dengan teman-teman kita, dengan keluarga kita, dengan komunitas kita. Saya rasa kita semua pasti menginginkan hubungan yang dalam. Kita pengen punya hubungan yang intim dan dekat dengan mereka. Gak enak ya pasti kalau misalnya nih kita punya temen, terus kita tuh secara fisik atau mungkin secara perkumpulan kita tuh dekat sama dia. Tapi kita tuh tahu dia tuh apa-apa gak pernah mau cerita. Kita kayaknya tahu gitu ya, dia tuh orangnya lagi punya masalah sekarang atau dia kayaknya lagi sedih atau apa. Tapi dia gak pernah cerita sama kita. Kayak ada batasnya, kayak ada barrier gitu ya. Nah, sama juga kalau kita menjadi orang yang seperti itu, orang lain akan gak enak juga gitu. Akhirnya kita punya hubungan yang dangkal dengan orang-orang di sekitar kita. Waktu saya pertama kali CG, waktu saya masuk, saya orang yang masih sering ngomong kasar. Saya orang yang setiap kali ngomong di akhirnya itu pasti ada topping kata kasarnya deh. Terus abis itu waktu saya masuk CG, saya beribadah di sini, saya merasa kayaknya semua orang di sini pasti suci gitu. Terus abis itu saya pikir gak boleh keluar kata sedikit pun. Kalau ngomong udah kebiasaan gitu kan, gak boleh keluar satu pun. Nanti orang-orang di sini tahu siapa aku. Pokoknya saya selalu berpikir kayak gitu, jadinya saya pakai topeng ketika saya masuk ke CG di awal-awal. Dan akhirnya di berminggu-minggu kemudian, berbulan-bulan kemudian, entah berapa lama keluar juga tuh kata, ya kan? Keluar katanya dan akhirnya pemimpin saya tegur saya, tapi saya bersyukur bahwa waktu itu ada pemimpin yang menegur saya. Dan sampai hari ini saya tidak pernah lagi mengeluarkan kata-kata tersebut. Dan saya tahu itu karena ada hubungan yang dalam yang akhirnya kita ciptakan di dalam komunitas tersebut. Kesalahan banyak orang adalah ketika di gereja maunya terlihat rohani, sama seperti saya waktu pertama kali masuk CG. Karena saya takut orang-orang tuh tahu siapa saya sebenarnya. Lalu padahal ketika kita itu masuk dalam komunitas, kita harusnya menjadikan ini sebuah kesempatan emas untuk kita ini dipulihkan.
Saya yakin mungkin beberapa dari kita merasa bahwa struggle ini juga dialami oleh kalian. Karena takut ditolak, karena takut diomongin, karena takut dipandang aneh-aneh sama teman-teman CG. Atau mungkin sama teman-teman di sekolah atau apapun itu. Kita jadi orang yang pakai topeng kemana-mana. Kita nggak berani mengungkapkan siapa diri kita sedikit pun. Sama seperti Adam dan Hawa waktu dia melakukan dosa. Mereka sembunyi dari Tuhan karena mereka merasa takut. Mereka tahu apa yang mereka lakukan tidak seharusnya mereka lakukan. Nah, sama juga dengan kehidupan kita. Apakah kita mau jadi orang yang terus bersembunyi di balik ketakutan kita, ketakutan untuk mengungkapkan siapa diri kita ke pemimpin, ke teman-teman yang bisa membuat kita bertumbuh. Saya mau katakan bahwa justru di dalam CG, di dalam komunitas yang sehat, di dalam komunitas rohani, pakai kesempatan itu untuk hidup kita bisa diubahkan. Nanti yang hubungannya dangkal, mungkin hubungan dangkal itu bukan cuma sekadar di CG aja, tapi di manapun. Tapi kita bisa memulainya dari CG. Kita terbuka sama pemimpin kita. Apa sih sebenarnya struggle yang kita alamin? Apa sih sebenarnya dosa-dosa yang rasanya sulit banget untuk kita lepaskan? Kalau tidak, itu akan hanya berakhir kita ini menjadi orang yang defensif. Kita akan menjadi orang yang terus jaga jarak sama siapapun. Kita nggak mau deket-deket sama siapapun karena kita rasa lebih baik sendiri aja. Lebih baik sendiri, lebih baik tidak ada orang yang tahu siapa diriku. Di Yakobus 5 ayat yang ke-16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. So, buat teman-teman semua yang mungkin hari ini kalian belum tergabung di dalam komunitas yang sehat, di dalam komunitas rohani, kami di sini punya komunitas yang sehat, komunitas rohani, di mana kita bisa bertumbuh bersama, saling mendoakan. Namanya Connect Group. Teman-teman bisa mendaftarkan diri kalian kalau kalian mau mengalami semuanya ini. Kalau kalian rindu untuk mengalami perubahan juga, kita bisa saling mendoakan di sini. Nomornya ada di layar teman-teman semua ya. Dan gimana sih buat kita ini bisa dapat keberanian untuk kita ini transparan sama pemimpin kita, sama teman-teman CG kita. Di 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 versi The Living Bible dikatakan, the Holy Spirit, God's gift, does not want you to be afraid of people, but to be wise and strong, and to love them and enjoy being with them. Enjoy being with them. Jadi karena ada Roh Kudus di dalam hati kita, ada Roh Kudus di dalam kita. Dia mau supaya kita ini gak takut sama apa kata orang, gak takut apa kata pemimpin. Lagian pemimpin ada bukan untuk menghakimi kita, tapi justru untuk diarahkan dan kita keluar dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Kalau hari ini kita merasa stuck, kita merasa tidak bertumbuh lagi, mungkin salah satu masalahnya adalah karena kita belum terbuka sama pemimpin kita. Kita tidak jadi orang yang apa adanya. Entah mungkin karena kita ini terlihat aktif sekali jadi kita takut untuk mengungkapkan diri kita, atau apapun itu, kalian yang paling tahu. Kita yang paling tahu sendiri kita ini ada di pertemanan yang seperti apa dan lain sebagainya. Dan reward yang akan kita dapatkan setelah kita meriset relationship kita, hubungan kita, reward yang didapatkan adalah authentic relationship. Jadi bukan cuma sekedar kita ini diubahkan,
Tapi mungkin hubungan-hubungan yang rusak dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita, dengan siapapun, itu akan dipulihkan. Saya undang PAW untuk naik ke atas panggung. Sekarang pertanyaannya teman-teman, maukah kita meriset hidup kita? Dan kita mengalami perubahan hidup? Kita punya harapan yang baru? Dan hubungan yang rusak pun dipulihkan. Last but not least, tapi yang perlu kita lakukan juga adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Kita melakukannya dengan konsisten. Karena hanya di dalam hadirat Tuhan, ketika kita kembali lagi ke dalam hadirat Tuhan, di situ kita akan menjadi tahu lagi, kita ingat kembali identitas kita, siapa kita, tujuannya apa di dunia ini, dan kita harus gimana sama hubungan kita di komunitas dan dimanapun kita ditempatkan. Semua riset ini tidak bisa hanya kita lakukan sekali saja, tapi kita perlu melakukannya setiap hari bersama dengan Tuhan. Kita mau terbuka sama Tuhan, apa yang kita alami, dan kita merasakan kasih Tuhan kembali, datang ke Tuhan apa adanya. Dan di akhir kehidupan kita nanti, saya berdoa bahwa kita semua, Army of God, anak-anak muda yang menonton tayangan ini, siapapun yang menonton tayangan ini, kita didapati Tuhan, orang-orang yang setia, orang-orang yang memberikan persembahan hidup yang terbaik. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini ya. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Kita nyanyikan dari awal ya. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu, Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang akan datang, hasrat dan harapannya terbayar. Masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Kita mau nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita mau mempersembahkan hidup kita
Mungkin kita pernah melakukan kegagalan, kita mungkin merasa kita tuh muter-muter aja di kesalahan-kesalahan tertentu. Tapi kita benar-benar mau bangkit hari ini. Biar kita persembahkan semua kegagalan kita. Kita berikan semua kesalahan-kesalahan yang sudah pernah kita buat. Apapun yang sudah lewat. Tapi hari ini biar kita setelah dari ibadah ini kita menjadi orang yang baru. Terus meriset identitas kita, tujuan hidup kita, dan hubungan kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita mau melakukannya secara konsisten. Biar Tuhan dapati setiap kita adalah persembahan yang mulia di akhir kehidupan kita. Sama-sama kita nyanyikan. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa pengorbanan-Mu bukan untuk main-main saja. Bukan hanya sekedar kata-kata atau hanya sekedar dongeng. Tapi kami tahu Tuhan, kami dipanggil untuk menjadi ahli waris-Mu. Kami dipanggil untuk menjadi terang di keluarga kami, di sekolah kami, di tempat kuliah kami, di tempat kerja kami. Dan biar sungguh Tuhan, kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, kegagalan kami, kesalahan kami. Biar sungguh Engkau jadikan kami baru seperti yang Engkau mau Tuhan. Thank you Tuhan, di dalam nama Yesus. Ku persembahkan hidup kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu, Tuhanku. Yes, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami sangat diberkati hari ini untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Tuhan, hidup kami bukan milik kami lagi, tapi milik Kristus yang ada di dalam kami. Identitas kami adalah anak-anak Allah, kami adalah ahli waris kerajaan Allah. Dan kami mau Tuhan hidup untuk Engkau. Kami mau Tuhan menyerahkan masa muda kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau persembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan bagimu. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk hari ini. Terima kasih ya Bapa, Kau mengingatkan kami sekali lagi untuk kami hidup bagi Kristus. Mari sama-sama kita tutup ibadah kita, angkat tanganmu dimanapun kalian berada dan terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Allah yang mengasihi,
Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah memberikan yang jelek untuk anak-anak, tapi selalu memberikan yang terbaik. Terimalah juga berkat dari Allah Putra, yaitu Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Oleh karena kasih-Nya, oleh karena pengorbanannya, oleh karena darah-Nya yang tercurah, mengampuni, membebaskan, membersihkan setiap kehidupan kita menjadi manusia yang baru. Terimalah juga berkat dari Allah Roh Kudus yang selalu menyertai-Mu, menemani masa-masa sulit-Mu, menemani Engkau. Apapun yang Kau alami, Tuhan selalu bersama-sama dengan-Mu. Roh Kudus selalu memberikan kekuatan, penghiburan. Kau tidak pernah sendiri karena Kau punya Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa untuk setiap Army of God dimanapun mereka berada. Mereka menjadi orang-orang yang besar, menjadi orang-orang yang hebat, menjadi orang-orang yang memenuhi visi Allah, mengerjakan kehendak Allah dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan haleluya. Amin. God bless you.